Sini kita nggak memburukkan sebuah MLM, tetapi di sini kita membicarakan fakta lapangan. Kalau seandainya sebuah MLM itu bagus, mereka nggak akan baper gitu loh. Karena yang dibahas di sini adalah oknum-oknumnya. Seharusnya perusahaan MLM terkait berterima kasih dong, karena kita sudah membongkar oknum-oknum yang melakukan kejahatan di luar sana. Ya, bisa jadi dengan cara mengajaknya, bisa jadi dengan tipuan-tipuan lainnya. Halo semua, jumpa lagi di Ogi Depan Channel. Dan di video kali ini aku akan membaca sebuah artikel yang dikirim oleh anggota masyarakat anti Ponzi ya di grup Facebook. Dan di sini keterangannya apa itu money game ataupun skema piramida. Tidak jauh beda dengan sistem Ponzi. Di sini kiri kanan harus seimbang, akhirnya membentuk piramida guys. Jadi kita kalau misalkan bergabung ke sebuah MLM harus mencari dua orang yang bakal kita taruh di kiri dan juga di kanan gitu. Dan nanti orang yang kita ajak di kiri kanan kita juga harus mencari orang yang sama juga. Harus dapat dua juga sebelah sini, harus dapat dua juga sebelah sini gitu. Di sini pertama keterangannya money game hanya fokus mengejar jumlah anggota. Dana anggota baru digunakan untuk keuntungan anggota yang mendaftar lebih dulu. Dan yang kedua, money game hanya mengejar uang Anda. Tidak ada training dan keanggotaan dalam asosiasi. Oke, yang ketiga, operasional bisnis. Seluruh tujuan skema money game adalah untuk mendapatkan uang Anda dan kemudian menggunakan Anda untuk merekrut korban lainnya menjadi member. Oke, langsung aja kita akan baca. Ada sebuah blog dari cermati.com. Judulnya waspada penipuan money game, kenali ciri-cirinya. Siapa yang nggak tergiur dengan investasi memberikan keuntungan besar? Sepertinya semua setuju ya bahwa orang akan tertarik dengan keuntungan berlipat ganda dari modal yang dia keluarkan. Dan lagi-lagi kita sebagai investor cerdas harus cermat ya dalam menilai sebuah investasi yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan kita ditawarkan oleh teman kita untuk bergabung ke sebuah aplikasi penghasil uang ataupun untuk bergabung ke sebuah investasi, kita wajib cross check dulu, cermati dulu apakah ini benar, apakah ini ilegal ataupun legal. Tergiur dengan untung yang dijanjikan sah saja, tetapi jangan sampai terlena guys ya. Karena istilah investasi bodong tidak asing lagi di telinga kita. Oke, skema Ponzi atau model bisnis yang dikenalkan oleh Charles Ponzi asal Amerika, keturunan Italia. Sistem ini kerap ditemukan pada investasi-investasi atau penjualan produk dan jasa yang sifatnya kamuflase. Ya, mungkin mereka menawarkan sebuah produk MLM yang notabene mungkin mereka bilangnya syariah, padahal di dalamnya ada unsur Ponzi ataupun money game. Ciri-cirinya prioritasnya lebih kepada bagaimana bisa menarik anggota baru untuk menutupi investasi anggota lama yang sudah mendaftar duluan ya. Dan semua itu nggak lebih dari sekedar tipu-tipu ataupun permainan uang atau yang sering disebut istilahnya money game. Oke, selanjutnya kita akan kenali perbedaan money game dan MLM. Money game hanya menginginkan uang Anda dengan berkedok macam-macam. Ya, sebagaimana kita tahu sekarang kan model bisnis semakin banyak berkembang pesat, baik jenis maupun jumlahnya. Dan dua model bisnis yang populer sekarang adalah money game dan juga MLM. Karena di negara kita MLM legal guys, dan money game ilegal. Tetapi kita harus waspada dan juga harus hati-hati karena ada banyak banget money game berkedok MLM di zaman sekarang yang mungkin sangat sulit banget dikenali ciri-cirinya oleh masyarakat luas. Nah, jadi sampai saat ini masyarakat akan sulit membedakan antara MLM beneran dengan money game yang berkedok MLM. Oke, di sini keterangannya MLM merupakan proposisi model bisnis yang menarik bagi banyak orang, di mana anggotanya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam sebuah sistem untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Ya, berarti lebih fokus ke menjual barangnya guys ya. Ya, mungkin menjualnya dengan cara langsung, nggak ditaruh di toko-toko ya. Dan biasanya MLM didukung dari perusahaan penjualan langsung yang memasok produk dan terkadang juga menawarkan pelatihan gitu guys. Oke, sedangkan money game bergantung pada kemampuan anggota untuk merekrut orang untuk menjadi distributor produk atau layanan yang ditawarkan. Padahal pada intinya bukan itu fokusnya mereka. Mereka lebih fokus ke merekrut anggota ataupun mencari member ataupun mencari downline sebanyak mungkin. Mereka nggak fokus menjual produknya. Karena kan kebanyakan MLM zaman sekarang yang kita temuin, mereka selalu fokusnya ke mencari member. Ya, member get member, selalu member. Mereka nggak pernah mempedulikan produknya karena produknya hanya sebagai kamuflase ataupun hanya sebagai formalitas aja. Jadi mereka hanya fokus merekrut orang supaya mereka dapat banyak komisi, dan itu MLM-nya lebih ke money game. Beda dengan MLM murni, mereka hanya fokus menjual produk. Kalau misalkan orang yang mau bergabung untuk menjadi downline ya silahkan gitu kan. Jadi fokus mereka nggak terlalu ke mencari member sebanyak-banyaknya, tapi mereka fokusnya mungkin bisa jadi kedua-duanya ataupun ke produknya aja. Bahkan mereka bisa dapat komisi, bisa dapat keuntungan dari menjual produknya aja gitu. Oke, selanjutnya sistem kerja MLM dan money game. Anggota MLM seringkali disebut konsultan ataupun kontraktor maupun distributor perusahaan. Karena di setiap perusahaan berbeda, nyebutnya juga berbeda.
Anda bisa menghasilkan uang dengan menjual produk ke peserta pemasaran bertingkat lainnya. Seperti yang gue bilang tadi, ketika anggota MLM yang murni, mereka bisa dapat uang dengan cara menjual produknya ke anggota lain yang mau bergabung gitu. Jadi mereka nggak fokus ke mencari member. Karena kan selain mendapatkan uang dari hasil penjualan sendiri, juga bisa dapat uang dari memperoleh member yang mereka ajak gitu ya. Dan sedangkan money game keterangannya di sini sekilas mirip dengan sistem kerja MLM. Namun jika diteliti lebih lanjut, bisnisnya hanya fokus untuk mencari anggota baru untuk ditawarkan skema investasi atau yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya beda fokusnya. Kalau MLM murni fokusnya lebih ke menjual produk, dan juga mereka bisa dapat keuntungan dari hasil menjual produk, dan juga mereka bisa dapat dua keuntungan dari menjual produk dan juga dari mendapatkan downline gitu. Beda halnya dengan money game, mereka hanya fokus mencari member, dan mencari member. Seperti yang kalian lihat di beberapa MLM yang booming baru-baru ini. Nah guys, lebih kurang seperti itu ya penjelasannya. Karena kan di sini ada banyak banget teman-teman yang menanyakan di sini, Bang Amin kok bahasnya tentang MLM jelek terus gitu. Padahal kan MLM juga ada yang bagus, MLM juga ada yang murni, MLM juga ada yang benar-benar menjual produk. Sekali lagi kita tekankan di sini di Yogi Dewan Channel. Di sini kita nggak memburukkan sebuah MLM, tetapi di sini kita membicarakan fakta lapangan. Kalau seandainya sebuah MLM itu bagus, mereka nggak akan baper gitu loh. Karena yang dibahas di sini adalah oknum-oknumnya. Seharusnya perusahaan MLM terkait berterima kasih dong, karena kita sudah membongkar oknum-oknum yang melakukan kejahatan di luar sana. Ya, bisa jadi dengan cara mengajaknya, bisa jadi dengan tipuan-tipuan lainnya, jebakan-jebakan lainnya. Jadi kalau misalkan ada MLM yang baper, ya kalian bisa nilai sendiri. Ini kenapa? Kok bisa baper gitu? Padahal yang dibahas adalah oknumnya. Seharusnya mereka senang ada sebuah channel yang memberantas oknum sebuah MLM. Oke guys, cukupin aja video kali ini. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye bye.